Pembunuhan satu keluarga dengan racun di kota Bekasi beberapa waktu lalu ternyata menjadi kasus pembunuhan berantai yang diduga dilakukan oleh Wawon CS. Hal tersebut terungkap saat Wawon, Ekawan alias Aki dan Solihin ditangkap anggota Polda Metro Jaya di rumahnya, tepatnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023 sekitar pukul 1 dini hari. Dari penangkapan Wawon dan Solihin itulah polisi menemukan fakta baru bahwa selain 3 korban yang meninggal di Bekasi, 4 korban lainnya akhirnya ditemukan. Mirisnya, keempat jenazah yang ditemukan ternyata masih orang terdekat dari Wawon. Keempat jenazah tersebut yaitu Noneng mertua Wawon, Wiwik istri Siri Wawon, Bayu anak kandung Wawon dari pernikahan dengan Ai Maimunah yang diracun di kota Bekasi, dan Farida mantan TKW sekaligus istri Siri Wawon. Untuk menutupi aksi kejinya itu, Wawon CS mengubur jasad korban dan lalu menutupi kuburannya itu dengan cor. Jenazah Noneng dan Wiwik ditemukan dalam satu lubang tepat di samping rumah Solihin. Jasad Bayu yang merupakan balita ditemukan di lubang kedua persis di depan rumah Wawon. Dan jasad Farida ditemukan di lubang ketiga di dalam kontrakan di Kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang. Fakta lainnya, selain ditemukan keempat jenazah tersebut, Halimah yang merupakan ibu kandung Ai Maimunah, korban pembunuhan Wawon CS di Bekasi, diduga juga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Wawon pada tahun 2016 lalu. Dan TKW asal Garut yang ditemukan warga di laut diduga juga menjadi korban kekejian mereka. Sampai saat ini, jumlah korban dari pembunuhan berantai Wawon CS berjumlah 9 orang dan Dede yang awalnya menjadi korban keracunan di Bekasi kini ditetapkan polisi sebagai tersangka karena diduga menjadi perekrut TKW untuk mereka jadikan korban penipuan. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan yang dilakukan Wawon CS. Jadi boleh update terbaru untuk kasus ini seperti apa sampai hari ini? Baik, teman-teman, rekan-rekan penyidik dari Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Kota dan Polres Cianjur, dibantu oleh Polres Cianjur melakukan dari tadi malam sampai dengan pagi tadi melakukan penggeledahan di rumah para tersangka yaitu Solihin, Wawon dan Dede, dan diindikasikan ada barang-barang korban ditemukan di masing-masing rumah para tersangka ini, yang mana biasanya menurut psikologi forensik biasanya serial killers ini para pelaku cenderung membawa barang-barang milik korban, dan memang ada beberapa barang yang kami temukan dan sedang kami cocokkan kepada para tersangka apakah betul barang-barang ini adalah barang-barang milik korban yang ditemukan di tersangka. Pak, bisa disebutkan Pak barangnya, salah satunya apa Pak? Barang-barangnya sedang kami belum bisa kami sebutkan apa saja karena ini harus kami tunjukkan kepada tersangka, di cross check apakah betul ini barang milik korban, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kemudian apa ada dugaan korban-korban baru atau tersangka baru? Ini masih kita dalami karena tim juga sedang memeriksa secara intensif bersama psikologi forensik. Mudah-mudahan ada perkembangan. Jangan sampai sih sebenarnya kalau ada korban baru, tapi kita tetap akan telusuri sampai maksimal. Mudah-mudahan kita dapat mengungkap kejahatan ini sampai dengan tuntas. Kemudian apakah ada posko pengaduan untuk orang hilang? Untuk posko pengaduan seperti disampaikan oleh direktur kemarin, silakan apabila masyarakat yang merasa ataupun ada informasi keluarganya pernah berhubungan dengan para tersangka ini, baik Dede, Wawon ataupun Solihin, silakan menghubungi kantor polisi terdekat dan disampaikan kepada kami. Pemeriksaan tadi dengan Bu Iis sejauh ini apakah beliau kooperatif? Bu Iis sangat kooperatif sekali, sangat membantu kami dalam memberikan informasi apa saja kegiatan Pak Wawon sehari-hari. Jadi sangat baik dan sangat bagus. Ada indikasi beliau mengetahui? Untuk sampai sekarang beliau tidak mengetahui sama sekali, dan kami masih melakukan pendalaman terhadap hal itu. Nanti juga kan Bu Iis akan kami minta keterangan secara resmi terkait dengan kegiatan ataupun apa yang beliau ketahui tentang Wawon. Untuk keberadaan ini Pak, istrinya Solihin Pak gimana Pak itu? Keberadaan Solihin, istri Solihin nanti kami akan melakukan pemeriksaan di Jakarta. Tapi sekarang saat ini ada di mana Pak? Bersama informasinya bersama anaknya di Bekasi.
Kejadian ini kan juga maksudnya kurang lebih hampir more or less sama dengan apa yang terjadi di Jakarta Utara waktu itu. Apakah memang juga ada indikasi dengan yang percaya tertentu, sekte tertentu dan sebagainya, sudah ada kesimpulan arah ke sana? Yang waktu ada penemuan berapa orang meninggal sekeluarga yang di dalam rumah yang jauh beda. Jauh berbeda. Jauh beda. Oke. Itu kan bukan pembunuhan. Oke. Itu bukan pembunuhan. Oke. Udah ada kesimpulan ke arah sana atau seperti apa bahwa hal itu berbeda? Sangat jauh berbeda. Apa indikasinya? Berbeda sekali. Kalau ini kan jelas ini pembunuhan. Kejadian ini kan juga maksudnya kurang lebih hampir more or less sama dengan apa yang terjadi di Jakarta Utara waktu itu. Apakah memang juga ada indikasi dengan yang percaya tertentu, sekte tertentu dan sebagainya, sudah ada kesimpulan arah ke sana? Yang waktu ada penemuan berapa orang meninggal sekeluarga yang di dalam rumah yang jauh beda. Jauh berbeda. Jauh beda. Oke. Itu kan bukan pembunuhan. Oke. Itu bukan pembunuhan. Oke. Udah ada kesimpulan ke arah sana atau seperti apa bahwa hal itu berbeda? Sangat jauh berbeda. Apa indikasinya? Berbeda sekali. Kalau ini kan jelas ini pembunuhan. Ya. Kalau di sana pada saat waktu itu bukan di Jakarta Barat ya, di Kalideres, itu bukan pembunuhan karena sudah rekam rilis. Ya. Oke. Terakhir pertanyaan. Oke, sorry. Bang, ini kan banyak banget keluarga yang bilang kalau ada lubang-lubang yang sempat digali oleh para pelaku Solihin dan Wawon di rumah Solihin maupun yang di kontrakan di desa Kertajaya. Kira-kira akan ada penggalian itu masih kami cek pada tersangka atau memang itu ada yang Pak Panji, terakhir pertanyaan saya pribadi, ini kan konteks orang yang sudah lama tinggal di sini, Pak Solihin termasuk juga Pak Wawon di kawasan ini. Apa yang membuat warga tidak mencurigai atau tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di wilayah mereka? Karena memang mereka berperilaku sangat baik di lingkungan keluarga sini. Begitu. Setelah kami telusuri, kami melakukan teknik interogasi wawancara kepada para keluarga di sini. Ya rata-rata mereka bilang Pak Wawon ini ya orangnya royal, terus Pak Solihin ini sangat baik, pendiam, tidak banyak inilah, tidak ada musuh, seperti rajin ibadah di sini. Bukan indikasi ketakutan akan sesuatu hal. Tidak. Justru cenderung ada yang beberapa warga yang menyampaikan bahwa Pak Solihin ini sedang membantu orang mengobati Pak.